Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-25 saya akan menjelaskan tentang Customer Relationship Management atau CRM. Apa itu CRM? CRM itu aplikasi. Tujuannya apa? CRM itu aplikasi yang digunakan untuk mengelola data customer. Ya, mengelola data customer, prospek ke customer, ya, kemudian bagaimana mempertahankan customer, memberikan reward ke customer, pokoknya pelayanan lah. Ini CRM. Jadi kalau misalnya contoh Halo BCA itu CRM. Ya, Caroline, Telkomsel itu CRM. Contoh aplikasi CRM itu. Ya, kalau Anda misalnya telepon misalnya Caroline, Anda mau beli apa, mau beli pulsa, mau transfer pulsa, mau ada kendala dengan nomor Anda, itu dilayani semuanya lewat Caroline. Nah, itu CRM namanya, Customer Relationship Management. Tujuannya apa? Ya memudahkan customer, ya, keluhan-keluhan pelanggan itu ditampung, ya, termasuk juga memberikan info-info produk terbaru dari perusahaan. Tujuannya CRM. Ya sudah, kita sudah memanfaatkan lah aplikasi CRM itu. Namun kadang kita masih belum paham, belum tahu apa sih sebetulnya itu. Kayak Caroline sama Halo BCA. Ya itulah CRM. Tujuannya apa? Tujuannya CRM itu apa sih? Ya. Yang untuk mengetahui yang pertama ya, apa sih kebutuhannya pelanggan itu? Pelanggan butuh apa? Makanya pada saat Anda telepon tuh mesti direcord Anda. Entah itu Telkomsel, entah itu MNC, Vision, MNC Play. Pasti nanti ada pertanyaan bahwa ada statement bahwa nanti percakapan Anda akan kami rekam dengan tujuan apa? Meningkatkan pelayanan. Tuh. Nah, gitu. Itu CRM. Pertama untuk mengetahui ya, apa sih kebutuhan pelanggan. Yang kedua, memberikan pelayanan yang optimal dan mempertahankan hubungan yang ada antara perusahaan dengan pelanggannya. Coba tidak ada customer service, tidak ada CRM, ya loss gitu aja ya. Tidak ada interaksi antara perusahaan dengan pelanggan. Jadi perusahaan akan kesulitan untuk menggali apa sih yang dibutuhkan. Tujuannya apa? Untuk membuat produk-produk terbaru yang akan ditawarkan ke konsumen. Ya. Nah ini kunci suksesnya. Dari apa? Seberapa jauh kita mengenal pelanggan kita. Semakin kita mengenal pelanggan kita, akan semakin sukses bisnis kita. Kenapa? Karena kita tahu kebutuhannya mereka apa. Ya, ini yang terakhir ya, mempertahankan profitabilitas, ya keuntungan, ya terakhirnya juga kayak gitu. Ini ya tujuannya Customer Relationship Management atau CRM. Nah, bagaimana cara meningkatkan pelanggan? Nah, tujuannya kan meningkatkan nilai value, ya, nilai pada pelanggan. Bagaimana? Dengan cara 3 ini, get, keep, dan grow. Get itu mendapatkan pelanggan baru ya. Kemudian mempertahankan, keep itu mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Ya. Kemudian grow itu berkembang lagi dengan cara apa? Upsell, menjual produk-produk tambahan. Ini sebagai solusi.
Makanya kalau produk-produk terbaru tuh mesti biasanya diinformasikan lewat layanan pelanggan ini, CRM. Kita telepon ke call center misalnya, itu pasti nanti sebelum diterima oleh CS-nya, biasanya nanti ada mesin yang jawab produk-produk baru terbaru itu disampaikan di situ. Kami mulai program apa gitu ya, macam-macam, tabungan menguntungkan, tapres dan sebagainya. Kalau itu perbankan. Tujuannya apa ya? Membuka ini lagi ya, menambah ya, agar semakin banyak orang lagi menabung. Kalau ini perbankan. Kalau produk semakin banyak yang membeli produk-produk kita. Ini tujuannya. Bagaimana ya meningkatkan nilai value itu dari 3 itu. Get, keep, dan grow. 3 ini. Ya. Ini value customer. Oke. Sekarang cluster dari CRM, aplikasi CRM. Ya. Jadi ini ada CRM itu macam-macam ya nanti ya. Ini ada Salesforce ya. Ada customer service and support ya. Marketing and fulfillment, kontak dan account management. Ya, ini dibagi 1 2 3 4 5. Ya, lewat telepon, lewat web, email, lewat fax. Ini prospek customer. Ini klaster aplikasi CRM. Oke. Bisa lewat telepon, fax, email, dan website. Sales ini untuk jualan, kontak, account management ya, ini menyimpan data-data customer. Ya, ini retention, loyalty program ya, ada program-program apa buat customer yang loyal ya, dapat hadiah apa gitu biasanya ya, CS in support, customer service ya, kemudian marketing ya, marketing untuk ini apa, produk-produk baru. Ini klaster dari CRM. Anda lihat gambar nih, 1 2 3 4 ada 5 ya. Ini pembagian dari CRM. Nah, contoh aplikasi CRM. Mana CRM? Ini Apple ya, ada Apple ID. Kemudian ada Denko, ada ini, kemudian Lactogro ya, kemudian Telkomsel ya, itu apa ya, ada Telkomsel itu, Telkomsel ya, itu semua aplikasi CRM. Banyak ya, semua perusahaan rata-rata punya aplikasi CRM ya. Sekarang penjualan. Pada bagian penjualan dia akan mengelola dan support aktivitas penjualan dengan cara upselling dan cross selling ya, meningkatkan penjualan ya, cross selling itu diversifikasi produk yang dijual macam-macam, cross selling ya. Nah ini ya, misalnya satu jenis cross selling jual ya banyak varian, misalnya asuransi A B C ya, Pizza Hut macam-macam pizza, handphone macam-macam handphonenya, ini cross selling. Upselling itu misalnya menjual produk iPhone 11 gitu ya. Nah, selain iPhone 10 dia juga menjual iPhone 11, itu upselling ya. Ini untuk penjualannya. Nah, kemudian untuk manajemen kontak dan akun, CRM itu juga mengelola daftar kontak pelanggan ya.
ya, baik prospek maupun yang sudah menjadi pelanggan. Dikumpulkan ya teleponnya, faxnya, emailnya, websitenya, dan itu disimpan dalam database ya, yang terhubung dengan akun-akun yang lain. Ya, tuh dengan transaksinya dia terhubung dengan transaksinya dia. Jadi kita bisa tahu dengan aplikasi CRM ini bahwa pelanggan ini sudah sekian kali transaksi. Ya, alamatnya di mana, rumahnya, nomor teleponnya berapa. Jadi kalau pas pada waktu kita mau mencari customer yang prospek, kita tinggal nge-shot aja yang memiliki transaksi sebanyak sekian ya. Nah, ini semua kalau zaman revolusi industri 4 itu sudah dengan menggunakan teknologi yang namanya artificial intelligence. Ya, sudah tidak manual lagi. Jadi sistem yang akan membaca bahwa si A itu pernah melakukan transaksi sekian banyak di perusahaan, nilainya sekian. Ya, seperti misalnya kalau Anda punya akun di Tokopedia atau di Shopee. Di Tokopedia Anda punya histori Anda itu semua lengkap. Anda mau pernah beli apa, tanggal berapa, itu semua terekam lengkap. Anda masuk kategori customer silver, ya, gold atau platinum. Itu sistem yang akan baca dengan teknologi artificial intelligence ya, buatan namanya. Sudah sampai segitunya aplikasi CRM saat ini ya. Beda dengan dulu masih manual kita koleknya. Sekarang sudah otomatis sistem yang membaca. Sudah begitu ada transaksi dia akan langsung nambah. Ada transaksi dia akan langsung nambah. Peringkatnya naik otomatis. Ya. Ini manajemen kontak dan akun. Kemudian program retensi dan loyalis. Ini tujuannya apa? Ya. Program retensi maksudnya itu kita mempunyai program. Kita punya program-program yang memberikan support pada customer yang loyal. Ya. Customer yang loyal, retensi dan kemudahan. Ya. Misalnya tidak perlu antri ya. Misalnya kayak Garuda ya, misalnya kalau Anda sudah frequent flyernya Anda itu nilainya sudah gold ya, Anda tidak perlu antri. Atau platinum itu tidak perlu antri, check in itu tidak perlu antri, Anda free di airport lounge-nya di mereka. Itu program retensi dan loyalis free. Kalau Anda misalnya punya kartu ya, misalnya kartu frequent flyer Garuda, Anda masuk ke lounge-nya Garuda itu free. Anda memakan minum gratis di sana free. Itu salah satu program retensi dan loyalis. Ya, punya itu seperti itu. Kemudian customer service and support. Ini tujuannya apa? Untuk memberikan before dan after sales, layanan before dan after sales. Ya, after sales service. Ya, bagaimana cara order menggunakan produk itu semua before and after sales service. Kemudian masalah-masalah teknis di produk itu, bagaimana menggunakannya, fitur-fiturnya itu CS semua yang handle. Ya. Dan ini biasanya terhubung dengan call center. Nah, kemudian otomatis akan menghubungkan ke bagian masing-masing sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Misalnya kita butuh misalnya ya, pelanggan misalnya masalah teknis ya, akan dihubungkan otomatis ke bagian teknis. Masalah keuangan dihubungkan ke bagian keuangan. Masalah order misalnya di bagian ke sales atau marketing. Ya. Nah, ini customer service and support.
Kemudian marketing and fulfillment. Nah, ini digunakan untuk perencanaan pemasaran. Kemudian memprospek pelanggan. Buat schedule, tracking progress ya. Kemudian menginformasikan produk-produk terbaru pada konsumen. Ini bagian marketing and fulfillment. Ya. Jadi dia mengklasifikasikan pelanggan ini yang masuk silver, gold, platinum ya. Bagian marketing ini. Ya, itu salah satu bagian dari CRM. Nah, ini bagaimana ketiga tahapan yang acquire, enhance, and retain tadi ya. Ya, itu disupport oleh CRM. Ini Anda lihat ini. Ini life cycle-nya kan 3 nih. Ya. Acquire ya. Memperoleh ya, kemudian mempertahankan. Enhance meningkatkan, kemudian retain mempertahankan. Ya, mempertahankan ini meningkatkan. Mencari ya, dengan cara apa? Direct marketing. Enhance dengan cara cross sell dan upsell tadi. Ya, jadi terus jadi kayak iPhone itu dia kan selalu upgrade terus. iPhone 10, 11 ya. 10, 11, 12, 13 nanti 13 mungkin ada. Terus ini cross sell and upsell. Oke, itu yang upsell tuh yang seperti itu. Yang cross sell kan tadi banyak variannya kan. Ini tujuannya untuk meningkatkan pelanggan, dan retain ini mempertahankan proaktif service, layanan, tidak terus habis jual. Makanya sekarang sudah berbeda dengan dulu. Kalau dulu mencari pembeli ya. Kalau dulu produsen mencari pembeli, bukan cari pelanggan. Kalau sekarang cari pelanggan. Bedanya apa pembeli dan pelanggan? Kalau pembeli ya sekali beli sudah selesai, tapi pelanggan itu terus. Jadi kita maintenance terus ya. Jadi di maintenance. Ini tujuannya kita meretain itu, proactive service. Jadi customer after sale service-nya itu harus bagus juga. Jangan hanya before sales ya. Before sales tapi after sales-nya juga harus bagus. Karena apa? Biar ada repeat order. Ya, ini functional solution-nya untuk mengcover 3 tahapan ini, acquire, enhance, dan retain. Ya. Nih. Salesforce automation. Jadi ada tim penjualan yang otomatis. Ini aplikasi ini. Nah, ini integrasinya CRM seperti ini. Dengan partner, dengan perusahaan, dengan customer. Lewat apa? Lewat internet. Dengan kolaboratif service. Ya. Share customer data. Ya, saling share customer data. Ya. Jadi partner, company, dan customer. Ini CRM. Jadi integrasi. Makanya kalau Anda tahu-tahu harus dapat telepon penawaran macam-macam, padahal Anda tidak pernah menghubungi perusahaan tersebut. Nah, ini mereka itu punya integrasi. Misalnya kartu kredit misalnya. Ya, daftar Anda itu sudah ada, mereka saling sharing, bank A, bank B, bank C itu. Ya. Data Anda itu ada di situ, yang potensial itu. Ya. Ini CRM. Dan bagaimana mensupport aplikasi CRM di 3 tahapan itu seperti ini. Sekarang ya tadi sudah sebagian saya jelaskan ya, acquire, peroleh konsumen baru ya, dari tadi gambar ya. Ini dibantu oleh CRM, memberikan persepsi. Jadi inti dari sistem adalah memberikan persepsi yang bagus terhadap produk yang dimiliki oleh perusahaan.
Jadi apapun informasi cukup lewat telepon mereka bisa memperoleh informasi yang lengkap. Ini tujuannya CRM. Hanya mereka tertarik terus beli. Kenapa? Karena informasi yang mereka peroleh lengkap tentang produk tersebut gitu loh. Ya, kalau kita aja mau beli misalnya, kalau informasi produknya tidak lengkap, kita kan ragu-ragu untuk beli. Ini tujuannya aplikasi CRM itu biar konsumen tuh tidak ragu untuk beli. Ini tujuannya CRM, memperoleh atau acquire. Kemudian yang kedua, meningkatkan atau menambah atau enhance ya. Kita dengan aplikasi CRM terbantukan sekali karena banyak toolsnya di situ yang bisa digunakan. Ya, account management, CS dan support tools. Ya, Salesforce automation-nya, direct marketing-nya bisa. Ya, makanya kalau Anda sering ditelepon sama Salesforce ya, cukup dengan Anda menjawab iya. Ya, misalnya ada yang menawarkan paket internet, misalnya MNC atau IndiHome, Anda cukup ngomong iya. Nah itu sudah menjadi tanda Anda mengikat kontrak kalian dengan mereka. Ya perlu ribet-ribet pakai kontrak dan sebagainya. Cukup dengan rekaman pembicaraan. Dan itu direkam. Kartu kredit, asuransi, kalau asuransi lo paling banyak ya. Itu. Ya, begitu Anda iya, baik Anda direkam. Saya tolong dipastikan ya, dijawab iya, Pak. Apakah Bapak bersedia untuk membeli produk ini bla 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 bla. Anda tolong dijawab iya. Nanti begitu Anda jawab iya, nah itu direcord. Nah, itu sudah menjadikan transaksi buat mereka. Itu CRM sampai kayak gitunya. Ya. Dulu kan enggak bisa, harus datang ya menemuin customernya ya, kontrak sebagainya. Sekarang nggak repot dengan direct marketing itu ya, dengan CRM ini loh. Kemudian mempertahankan tadi, memperoleh, kemudian meningkatkan, dan yang terakhir mempertahankan. Ketiga ini ya, dengan cara apa ya, setelah menjual itu after salesnya, servisnya juga harus bagus. After sales service, jangan terus setelah jual terus hilang, kita tidak berikan layanan. Kalau misalnya ada masalah, ada kendala, ada yang rusak, kita tidak mensupport ke pelanggan kita. Nah itu tidak bisa kita mempertahankan mereka, nanti mangkal wis pelayanannya nggak bagus, wis nggak mau beli lagi saya produk A, maka dia ganti ke produk B karena pelayanannya bagus. Jadi sekarang tidak hanya dituntut produk yang bagus, tapi pelayanannya yang bagus. Kalau pelayanannya bagus ya, apalagi produknya bagus juga, orang senang jadi pelanggan, pasti akan bertahan. Ya, tapi kalau sudah barangnya nggak bagus, pelayanannya nggak bagus, ya sudah nggak bisa bertahan lama. Itu ya, ini tujuannya untuk pertahankan. Terus apa yang menyebabkan kegagalan CRM? 50% sistem yang dibangun nggak sesuai dengan harapan. Ini kegagalan CRM. 20%-nya gagal implementasi dan CRM-nya rusak. Ini 20%. 25%-nya manajemen puas dengan sistem CRM. Ya, terus apa faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan? Pertama, kurang adanya sponsor dari manajemen senior. Jadi yang manajemen senior ini ya ogah-ogahan ya, nggak mensupport, ya nggak jalan. Kemudian terjadi perubahan manajemen yang tidak tepat. Ada perubahan manajemen. Nah, manajemen yang berubah, manajemen yang baru ini nggak terlalu suka dengan aplikasi CRM, yang nggak jalan.
Terus kemudian terlalu panjang implementasinya, lama implementasinya, nggak selesai. Implementasi terus, nggak go live ya. Terus kemudian ada juga informasi nggak sesuai antara CRM dan data bisnis yang utama. Nggak sinkron datanya. Ya. Yang terakhir, penyebab kegagalan kurangnya insentif. Maksudnya begini, insentif itu tetap bagi sales itu ya, bagi marketing. Apabila mereka mencapai target, itu harus ada insentif. Tapi kalau enggak, mereka nggak mau pakai CRM-nya. Mereka nggak mau. Ngapain susah-susah nggak ada insentif atau insentifnya kurang. Nah ini salah satu penyebab kegagalan dari CRM. Jadi tidak bisa terus hanya aplikasinya ya, tapi juga yang lain-lainnya juga harus mendukung. Pertama manajemen ya, dan insentif. Ini penyebab kegagalan. Baik, untuk CRM saya akhiri. Jika ada pertanyaan silakan call saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.